Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunyad-din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi dengan kami di channel Sang Jawa. Alhamdulillah saya doakan kepada semua para jawara sekalian, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan keluasan rezeki, diberikan kebarokahan fitni dunia wal akhirah. Untuk kesempatan kali ini kami tim Sang Jawa akan coba membedah ya, mungkin flashback kita seremonial dulu sebentar. Mungkin di Indonesia ini ya, di ranah Nusantara mungkin banyak berkembang cerita-cerita yang agak berhubungannya dengan mistis ya, tentang pengobatan misal melalui herbal. Dalam hal ini yang akan kita gali yaitu tentang sebuah tanaman obat ya, yang dapat mengusir roh jahat sebagai penangkal teluh, sihir, santet dan lain sebagainya. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi kita sebut saja misal daun kelor atau sejenisnya. Di tanah Jawa sendiri kan banyak orang-orang tua-tua dulu itu masih menggunakan daun itu, tapi kenapa ya tidak menggunakan daun-daun yang lain, misal daun pisang, misalnya daun bambu, daun pepaya atau lain sebagainya. Kok kenapa daun kelor? Ada apa ya di balik misteri daun kelor? Apa misal juga yang sering dipakai waktu zaman Nabi dulu, mungkin masuk ke dalam hadisnya beliau itu pakai daun bidara bisa. Kenapa hanya daun-daun tertentu? Mungkin akan kita coba gali ya, apa sebenarnya rahasia di balik daun kelor. Untuk lebih jelasnya mungkin akan kita gali melalui jalur mediasi. Semoga bermanfaat, ambil hikmahnya. Kebenaran hanya mutlak milik Gusti Allah. Jangan terlalu dipercaya, tapi ya disimak saja. Komen yang baik-baik, jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Semoga bermanfaat. Kita suara yang berbeda dan berikan bicara bahasa manusia Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat datang ya, Sampura. Maaf saya hadirkan atau saya panggil bukan bermaksud lancang, cuman akan sedikit kami menggali informasi biar kami tahu dan buat pelajaran bagi umat manusia ya. Apakah sampean bersedia apa merasa terpaksa? Iya, saya nyaman di tempat ini. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, sampean dari golongan bangsa apa? Saya yang ada di setiap pohon daun kayu kelor.
Jadi setiap daun pohon itu ada sampean ya. Iya. Teman-teman tidak mau menyebutkan apa itu dari golongan makhluk apa gitu ya. Saya yang ada di dalam dari wasilah wali-wali terdahulu. Gitu. Gitu ya. Kenapa ya? Pertanyaan saya kenapa cuman daun kelor ya yang bisa menangkal santet, sihir, mengusir roh jahat ya? Karena dari karomah wali Sunan Kudus, lewat karomahnya. Dulunya seperti itu ya. Iya. Berarti semua daun-daun kelor yang ada di seluruh dunia juga ada sampainya gitu ya. Berawal dari saya, dari sebuah batang kelor yang didoakan oleh Kanjeng Sunan Kudus. Jadi didoakan oleh Kanjeng Sunan Kudus atau siapa, Raden Ja'far Shodiq ya. Jadi mungkin pada saat beliau menyebarkan agama Islam di tanah Jawa itu banyak sekali sih ya ilmu-ilmu hitam ya, itu untuk membantu para kaum lemah seperti itu, mungkin maksud beliau kali ya. Iya, karena kewalahan sehingga Kanjeng Sunan memakai media agar lebih mudah, hanya dengan mengepretkan daun kelor, maka jin fasik dengan sendirinya akan terbakar, keluar kepanasan. Itu daunnya apa, batangnya apa, ininya apa namanya, buahnya itu yang panjang? Di setiap semuanya ada, masuk semuanya, ada manfaatnya semuanya. Terus apa ya, cara pemakainya sendiri, tancapkan, dipukulkan apa bagaimana itu? Asalkan terkena ataupun nempel itu sudah berfungsi. Jadi prosesnya bagaimana itu? Ada unsur goib yang melindungi orang yang tertempel daun kelor itu, apa bagaimana itu? Apakah sampean yang bekerja mengusir hawa-hawa roh jahat itu bagaimana? Ya, saya dan pasukan-pasukan yang ada di dalam, saat daun itu digunakan, maka saya dan teman-teman saya bekerja. Jika ada jin fasik ataupun energi-energi hitam, maka semuanya saya sikat. Mental gitu ya? Iya. Seperti itu ya prosesnya ya. Terus apakah daun-daun kelor itu misal kita tanam ya buat pagar rumah ataupun ditanam, apakah itu juga apa ya, bisa menghalau juga gitu, misal depan rumah kasih pot sampean gitu? Iya, jin-jin fasik akan takut. Apakah ada mantra, ritual atau bacaan-bacaan tertentu? Tidak perlu. Soalnya ini harus saya luruskan, soalnya ada gesekan sedikit nih antara akidah ya, kesirikan gitu. Oh berarti tidak ada unsur baca-baca dua-duanya gitu ya? Tidak. Alhamdulillah. Mungkin itu apa ya, wasilahnya Kanjeng Sunan Kudus begitu luar biasa ya karomahnya, membantu umat manusia sampai dari zaman beliau sampai sekarang ya, tanpa menyebabkan ada unsur gesekan akidah ya, karena tidak ada bacaan ritual mantra-mantranya ya. Terus apakah ada lagi yang perlu disampaikan? Apakah cuman sampean doang, apa jenis-jenis pohon-pohon yang lain itu ada?
Setiap tumbuhan ada nyawanya, cuman mereka mempunyai fungsi masing-masing. Oh, seperti itu ya. Iya, Apakah berarti sampean itu terjebak selamanya di sana, apa emang sudah akhirnya kodrat seperti itu ya? bukan saya terjebak, karena memang saya adalah ruhnya pohon kelor. Yang berkat doa Kanjeng Sunan saya bisa bermanfaat untuk umat manusia. Oh gitu. Tapi misal kita tebang nih sampai ya buat membantu umat manusia, tapi setelah apa ya layu itu masih ada enggak? Sampai kayu kering. Oh sampai kayu kering. Oh gini. Terima kasih ya. Sangat bermanfaat sekali bagi kami ya, wabil khusus bangsa Nusantara ini ya, yang masih banyak juga mempercayai bahwa daun kelor itu bisa menangkal sihir, teluh, santet, dan mengusir roh-roh jahat seperti itu ya. Apakah ada lagi informasi yang perlu disampaikan kepada kami biar pemirsa di rumah sekalian juga mengetahui? Ya, bersyukurlah kalian semuanya yang ada di bumi ini, khususnya di bumi para wali. Berkat karomahnya para wali-wali dahulu, tanah di sini aman, tentram. Banyak para wali-wali yang memperjuangkan agar bumi ini sentosa, jauh dari malapetaka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Juga ucapkan merasa bersyukur ya, mungkin ya ini negeri Balidayatun Warapukur ya, bumi yang diberkahi karena banyaknya para wali yang berada di Nusantara ini. Terima kasih di atas penjelasan yang sangat bermanfaat bagi kami bangsa manusia. Mudah-mudahan ya kita kedepannya bisa memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan kepada kami melalui wasilahnya Kanjeng Sunan Kudus yang sudah mendoakan melalui wasilahnya sampean sebagai yang ada dalam daun kelor bermanfaat bagi kami untuk menangkal para roh-roh jahat, sihir, santet, orang-orang yang tidak bertanggung jawab pada kami. Terima kasih saya ucapkan kehadiran sampean. Mohon maaf ya atas kelancangan saya. Mudah-mudahan ya bermanfaat bagi pemirsa-pemirsa di rumah sekalian. Ya, terima kasih saya sudah diundang ke sini, hadir di tempat yang mulia ini. Sungguh nyaman tempat di sini. Sami-sami. Saya izin kembali. Monggo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya terpecahkan juga ya misteri dibalik apa yang ada di dalam daun kelor. Alhamdulillah ternyata wasilah dari karomahnya Sunan Kudus atau Raden Ja'far Shadiq, yang intinya dulu karena waktu penyebaran dakwahnya beliau itu bergesekan langsung dengan para ilmu-ilmu hitam ataupun masih angker ya di tanah Jawa, makanya dengan wasilahnya daun kelor itu beliau membantu semua para mungkin santri, murid ataupun penduduk-penduduk di daerah yang beliau sebarkan. Jadi tidak satu-satu dikasih pegangan ataupun dikasih doa-doa sama beliau, tapi wasilah beliau itu akhirnya bermanfaat sampai sekarang.
luar biasa, semuanya hakikatnya dari Allah, kebenaran milik Allah. Kita manusianya bisa berusaha dan Allah yang maha menentukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Pantangin terus channel Sang Jawa. Sekian untuk perjumpaan kali ini. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.